Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia dengan NIM 222078081. Saya dari TBIN kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang berada pada mata kuliah linguistik yang berjudul pragmatik. Pada penjelasan video kali ini, saya menjelaskan pengertian pragmatik, lingkup pragmatik, pengertian tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, dan jenis-jenis tindak tutur berdasarkan penyampaiannya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji antara hubungan bahasa dan konteks bahasa. Menurut Tarigan, pragmatik adalah telaah umum mengenai bagaimana cara konteks mempengaruhi cara seseorang dalam menafsirkan sebuah kalimat. Dapat disimpulkan apabila pragmatik adalah telaah mengenai kemampuan pemakaian bahasa yang menghubungkan dan menyelaraskan kalimat dan konteks. Berikutnya ada lingkup pragmatik. Pragmatik mencakup 5 hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada deiksis. Deiksis yaitu mengkaji pengertian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian teks. Yang kedua ada implikatur. Implikatur adalah cabang ilmu yang mengkaji makna konotatif. Berikutnya ada praanggapan. Praanggapan adalah sesuatu yang diambil oleh sang pencakap sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antara partisipan suatu percakapan. Selanjutnya ada tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada struktur wacana. Berikutnya ada pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah aktivitas dengan maksud menuturkan sesuatu. Tindak tutur yang memiliki maksud tertentu tidak dapat dipisahkan dari situasi tutur. Tindak tutur adalah ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Menurut Leoni, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar sesuatu maksud dari pembicara diketahui pendengarannya. Berikutnya ada jenis-jenis tindak tutur, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, dan yang ketiga ada perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Tindak tutur lokusi dimaksudkan untuk melakukan sesuatu dengan maksud yang disampaikan oleh penutur. Contohnya, Salsa sudah melakukan proposal skripsi pada pekan lalu. Yang kedua ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu kepada mitra tutur. Tindak tutur ini memiliki maksud dan berfungsi menginformasikan dan menelaah sesuatu. Contohnya, udara terasa panas, yang memiliki maksud untuk menghidupkan kipas angin. Dan yang ketiga ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak yang memiliki maksud atau tujuan yang diselipkan oleh sang penutur agar mitra tutur bertindak seperti apa yang diharapkan atau adanya efek dari penuturan tersebut. Contohnya, kemarin saya terlambat, saya tidak punya uang. Itu merupakan contoh dari tindak perlokusi. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak tutur berdasarkan penyampaiannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tindak tutur langsung dan tidak langsung. Untuk tindak tutur langsung, secara formalnya tindak tutur langsung berdasarkan modusnya. Kalimatnya dibedakan menjadi kalimat berita, tanya, dan perintah. Sebagai contohnya, kepala sekolah membuat sebuah peraturan baru. Contoh dari kalimat berita. Di mana temanmu? Contoh dari kalimat tanya. Dan tolong bereskan kelas sekarang. Contoh dari kalimat perintah. Yang kedua ada tindak tutur tidak langsung, adalah tindak tutur yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara tidak langsung. Maksudnya, memanfaatkan kalimat berita atau tanya agar seseorang yang diperintahkan tidak merasa dirinya diperintahkan.
Contohnya, "Adik, mengapa kotor sekali lantai ini?" Selain bertanya, namun ada maksud untuk memerintahkan untuk menyapu lantai rumah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan apabila pragmatik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Pragmatik memiliki lingkupan meliputi deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan struktur wacana. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar sesuatu maksud dari pembicara diketahui pendengarannya. Jenis tindak tutur meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dan jenis tindak tutur berdasarkan penyampaiannya dibedakan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung.